Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam pertemuan P2K2. Masih semangat ibu-ibu? Gimana Ibu Desi kabarnya? Ibu Ratna gimana kabarnya? Alhamdulillah semuanya baik. Yang saya mau tanyakan ini gimana nih Ibu Desi dengan kehamilannya? Apakah ada kendala atau ada problem? Nah, mudah-mudahan kehamilan Ibu Desi ini lancar dan semuanya pun bisa sesuai dengan harapan. Nah, di sini saya akan membahas tentang cara penanggulangan anak stunting. Apa Ibu itu? Ibu-ibu tahu nggak stunting itu apa? Nah, stunting ini adalah kejadian di mana anak ini dianggap tidak normal, di mana pertumbuhan anak ini di luar dari kebiasaannya. Misalkan anak yang usianya 7 tahun tapi pertumbuhannya seperti yang lebih dari itu, ataupun sebaliknya, atau kurang lebih dari itu. Nah, jadi pertumbuhan anak tidak sesuai dengan usianya. Nah, supaya anak ibu-ibu tidak seperti itu, maka salah satunya adalah dengan cara ibu-ibu menjaga jamban ibu-ibu atau kamar mandi ibu-ibu. Kenapa? Karena salah satu aspek dari suatu kebersihan ini adalah menjaga kebersihan jamban atau kamar mandi. Karena di sana akan banyaknya interaksi yang dilakukan oleh ibu dan anak nantinya. Ketika jambannya kotor, tidak bersih, maka nanti akan menimbulkan penyakit-penyakit terhadap anak dan ibu, sehingga nanti bisa mengakibatkan anak stunting yang tadi. Karena penyakit-penyakit itu masuk, atau virus-virus yang kotor ini masuk kepada diri anak dan diri ibunya juga, sehingga nanti mengakibatkan anak ini menjadi adanya penyakit dalam tubuh atau dalam diri. Nah, ibu-ibu, nah ini ibu, nah ini di sini ada contoh jamban. Ibu-ibu, ini menurut ibu ya ini tergolong jamban yang baik atau tidak? Nih yang ini bu, nih. Oh ya, ini bu tergolong ini gambar jamban yang sehat atau tidak, atau yang baik atau tidak? Nah, ini termasuk jamban yang baik atau yang sehat karena terdapat kloset, terdapat keran untuk air, terus terdapat juga tempat tempat kita buang air besar ya, buang air besarnya itu jauh dari keran. Makanya ini termasuk jamban yang baik, dan ukuran jambannya pun itu memadai, tidak terlalu sempit. Maka di sana ada jarak antara misalkan tempat kita mandi, tempat kita buang air besar dan buang air kecil. Nah, dan di sini juga terdapat alat-alat untuk membantu, misalkan ada sabun, yang lainnya itu ya, untuk kita menjaga hal-hal supaya kita bersih. Nah, ibu-ibu diusahakan ketika ibu-ibu nanti membuat kamar mandi atau jamban, diusahakan ibu-ibu ini memprioritaskan hal tersebut. Jangan sampai ibu-ibu rumahnya bagus tapi jambannya tidak ada. Ini yang tidak diharapkan, karena kesehatan ibu-ibu ini sangatlah penting. Salah satunya ibu-ibu dengan membuat jamban atau kamar mandi sendiri yang memadai dan yang bersih. Nah, coba ibu-ibu, berapa kali ibu-ibu dalam satu hari melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kamar mandi misalkan? Ibu Ratna berapa kali? 4 kali. Apa aja? 4 kali. Bangun tidur langsung ke jamban, mau sholat kita wudhu ke jamban,
Terus ketika kita misalkan pagi-pagi mau membersihkan rumah, mau mengepel, mau atau mencuci pakaian, itu di mana? Di jamban. Terus uh, setiap mau beres dari luar, misalkan ada kotor, kakinya pun kotor dan segala macam, kita basuh di mana? Di jamban juga. Artian jamban ini sangat berfungsi. Bagaimana coba kalau ibu-ibu tuh rumahnya bagus tapi jambannya jelek, itu pun akan sama, akan menimbulkan penyakit terhadap eh, kesehatan ibu-ibu gitu ya. Makanya dalam sesi ini saya berharapkan ibu-ibu untuk menjaga kamar mandinya yang ada di rumah ini dengan baik, atau jambannya dengan baik atau dan bersih. Sering membersihkan jamban ini akan salah satu menjaga kesehatan kepada ibu-ibu. Nah, yang paling utama ini bagi ibu hamil dan ibu yang mempunyai anak. Ketika jamban bersih ini diharapkan untuk salah satu pencegahan anak stunting. Apakah ada kaitannya ibu dengan anak nantinya akan stunting ketika jambannya tidak bersih? Sangat sangat ada gitu Bu. Dari mana? Karena virus-virus yang dikeluarkan dari jamban yang kotor ini akan masuk kepada anak, dan anak akhirnya akan merasa kekurangan cairan, akan cairan kesehatannya yang masuk penyakit. Nanti anaknya pun akan badannya pun tidak kuat karena dimasuki penyakit virus dari kotoran-kotoran tersebut, dan nantinya itu bisa menimbulkan si anaknya ini menjadi stunting gitu. Ibu-ibu udah paham? Alhamdulillah. Jadi sekali lagi ya, saya sarankan agar ibu-ibu ketika mempunyai jamban atau WC di rumah ini harus sehat, harus bersih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.